bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, Kau nyata dalam hidup kami Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Pertama Petrus pasal 2 ayat yang ke-11 sebagai landasan
kebenaran kita di pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu sebagai pendatang atau paroikos dan perantau parepidimos. Kamu menjauhkan diri apikomai dari keinginan-keinginan epitumia yang berjuang melawan psike. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar pagi hari ini tentang topik ini. Lihat di sini, paroikos itu atau pendatang, ada dua kalimat di situ yang ingin kita belajar pagi hari ini menjadi subjek kita di pagi hari ini. Subjek pelajaran kita di pagi hari ini yaitu pendatang dan perantau. Kita lihat dulu pendatang dan perantau. Pendatang itu ciri utamanya adalah tidak tinggal dalam kenyamanan, atau comfort zone adalah musuh Injil. Kita lihat di dalam Kejadian 11, tidak bergerak, seharusnya progresif. Ketika mereka mencari kenyamanan, maka disitulah kesombongan terjadi. Mereka tidak melibatkan Allah karena sudah nyaman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus menulis surat ini kepada jemaat Israel di perantauan. Saya ajar pelan-pelan ya. Dia tidak menggunakan kata pendatang dan perantau di situ, harusnya dia menggunakan kalimat atau kata diaspora. Diaspora itu sebuah suku, segerombolan orang atau pribadi yang keluar dari mainland atau promised land, dari tanah di mana dia berasal, negeri ibunya, dia pergi merantau, sama seperti kita di sini. Dari Kupang, ada yang dari Kupang dia merantau di sini, dia disebut diaspora. Orang Blimbing Sari yang merantau di Bali itu lucu, harusnya dia keluar dari Bali. Nah, dia dari Blimbing Sari dia ke negara, dia ke Denpasar disebut diaspora, padahal dia belum keluar dari Bali. Harus dia keluar dari Bali dulu baru disebut diaspora, tapi dia masih ada di Bali. Nah, dari Ambon diaspora, dari Malang sana diaspora di sini. Itu disebut diaspora, orang yang keluar dari daerahnya, dari mainland, dari motherland ibunya, daerah ibunya, daerah kelahirannya, keluar ke daerah lain. Perhatikan, Rasul Petrus tidak menggunakan kalimat itu, tapi dia menggunakan paroikos karena suratnya sudah jelas. Suratnya itu ditujukan kepada orang-orang Israel yang ada di perantauan, dengan maksud, dengan tujuan. Kenapa dia tulis surat ini? Yang pertama, perhatikan kata paroikos. Kita ini pendatang di dunia ini. Setelah the fall of Adam and Eve in the Garden of Eden, setelah kejatuhan Hawa dan Adam di Taman Eden, maka manusia menjadi orang yang asing. Perhatikan, di Taman Eden, in the Garden of Eden, they live with God. Mereka hidup bergaul dengan Allah, mereka berkomunikasi dengan Allah. They live without sin. Mereka hidup tanpa dosa. Mereka menikmati semua kebaikan Allah. Mereka menikmati semua rahmat Allah, anugerah Allah, kasih Allah dalam kehidupan mereka. Tapi Roma 23 menjelaskan kepada kita, Roma 3:23 menjelaskan bahwa ketika mereka jatuh ke dalam dosa, they losing the glorify of God. Mereka kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu dalam diri mereka adalah yang pertama, satu, mereka tidak punya kemampuan lagi untuk berkomunikasi dengan Allah. Nah, kemarin saya menjelaskan, karena itulah manusia menciptakan yang namanya religi, agama, dengan tujuan supaya mereka mencari Tuhan. Tuhan dalam tanda kutip, Tuhan versi mereka. Tapi mereka tidak pernah menemukan Tuhan, kecuali satu. Yohanes 3 ayat 16 menjawabnya adalah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menurunkan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Maksud dan tujuan dari Rasul Petrus menulis ayat ini adalah mengingatkan mereka secara spiritual, secara rohani, bahwa mereka bukan datang dari dunia ini. Saudara dengan saya juga, Filipi berkata bahwa kita semua warga kerajaan sorga. Buka Filipi pasal 2 supaya kita tahu dari mana kita berasal. Kita diciptakan dari Allah dan kita berasal dari Allah. Kita tidak berasal dari dunia ini. Alkitab meneguhkan ini bagi kita. Saudara buka di Filipi pasal yang kedua.
Ya. Sudah lihat di situ, coba kawan sekerja kita semua adalah warga kerajaan Allah. Iya. Nanti dicari ya, dicari dulu. Saya sudah lupa ayatnya di mana. Nanti ada di sini di PowerPoint-nya. Nanti kita lihat. Ya, Rasul Paulus berkata bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Kita berasal dari Allah. We come from God. But in the earth, just we stay for a short time. Tapi di dunia ini kita hanya sementara waktu, dan itu benar. Kita di dunia untuk sementara waktu, karena kita akan kembali ke rumah kita, kembali ke rumah Bapa, Daddy home. Kita kembali ke sorga. Kita berasal dari Dia, kita akan kembali kepada Dia. Kita nggak akan gentayangan ke tempat lain. Allah menciptakan kita nanti tubuh ini, perhatikan, tubuh terdiri dari unsur flesh, daging dan tulang dan lain. Ini akan hancur kembali menjadi tanah. Bahan baku kita pertama, bahan baku manusia itu debu tanah. Di luar sana tanah itu di luar. Kita diciptakan dari itu. Karena itu kita ingat betapa kita dibuat dari bahan baku yang tidak bermutu, yang rendah. Karena itu kalau kita kasih karunia oleh Tuhan, kita bersyukur, sangat bersyukur. Amin. Orang Hawa diciptakan lebih dari laki-laki karena dia diciptakan dari bones, dari tulang kuat. Laki-laki awalnya diciptakan, manusia diciptakan dari debu tanah. Nah, perhatikan di sini. Nah, ciri utama dari paroikos yang Rasul Petrus maksud adalah satu, tidak tinggal di dalam kenyamanan. Karena orang pendatang itu namanya dia apa? Numpang. Penumpang. Dia datang di satu tempat, di sini dia bekerja, tapi nanti dia balik lagi. Penumpang. Jadi dia tidak tidak tinggal, tidak menikmati kenyamanan. Comfort zone is the enemy of the gospel. Rasa nyaman adalah musuh dari Injil. Perhatikan Kejadian 11. The first people on the earth, mereka berjalan lalu mencari tanah datar. Mereka sampai di tanah Sinear. Lalu mereka memutuskan, they has decided to establish in there. Mereka memutuskan untuk tinggal di sana. Lalu yang setelah mereka tinggal di sana, mereka berkata, marilah, ayat 3, ayat 4, ayat 12, marilah kita membangun sebuah menara mencapai ke langit. This rebellion to God. Itu adalah pemberontakan. Kenapa ketika seseorang sudah nyaman dengan posisi, dengan jabatan, tidak ada progres lagi hidup, dia nyaman, dia hanya menikmati comfort zone. Kofadis, saya sudah nyaman. Karena itulah Yesus berkata bahwa ketika seorang berkata, nyaman, aku mempunyai banyak harta yang ada padaku, lumbung dan padi. Lalu Tuhan bilang begini, hari ini jika nyawamu diambil daripadamu, apa arti semuanya itu? Apa arti semuanya itu? Nah, pengertiannya adalah bukan berarti kita tidak boleh bekerja cari uang. Kita boleh bekerja cari uang sebanyak-banyaknya, tetapi itu bukan tujuan utama. Our main destiny is go to heaven. Tujuan kita adalah pergi ke sorga. Harta hanya menjadi fasilitas bagi kita. Kita pintar untuk menggunakannya dalam hidup ini. Kita tidak terlena dengan harta, dengan posisi, dengan jabatan, dengan yang lain. Karena perhatikan, ketika mereka harusnya bergerak, karena firman Tuhan bilang bahwa Yohanes, aku memanggil kamu supaya kamu menghasilkan buah. Itu progresif. Menghasilkan itu butuh kerja. Kita kerja, jadi sebagai perantau, Tuhan juga berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Dia. Berarti ada progres dari kita. Salah satu kenyamanan yang nanti kita bahas adalah ketika manusia sudah tinggal jatuh dalam dosa, dia rasa nyaman. She did not need God. She didn't need God. Dia tidak lagi membutuhkan Allah dalam hidup. Coba perhatikan orang-orang yang semua, jika fasilitas semua sudah ada, harta melimpah dan lain sebagainya, syukur-syukur kalau dia ada dalam Tuhan. Dia bertobat, dia mengasihi Tuhan. Harta tidak lagi menjadi subjek daya tarik magnitude buat dia. Tuhan yang harus jadi daya tarik bagi kita, the point of interesting bagi kita. Nah, Tuhan yang harus jadi daya tarik buat kita, bukan segala sesuatu yang lain. Lalu mereka mencari kenyamanan, lalu mereka menjadi sombong.
Mereka berkata di situ, kita hendak mencapailah langit. Dengan pengetahuan teknologi pada zaman Babel, mereka bisa membangun menara yang besar. Lalu mereka berkata, kita mau menyamai Allah. This the first rebellion, pemberontakan pertama secara komunal, secara komunitas, secara mayoritas mereka berontak kepada Allah. Akhirnya Allah mengacaukan mereka. Itu adalah ciri daripada paroikos atau pendatang. Perhatikan, pendatang dia tidak pernah establish di satu tempat, dia tidak pernah tinggal di satu tempat lebih lama. Nah, main tool yang kedua dulu, main tool seorang paroikos atau alat utama dari seorang perantau, pendatang itu, perhatikan, adalah kompas dan map. Perhatikan, kompas dan map. Seorang adventurer, seorang petualang cuma dua, kompas dan map. Lalu mungkin dia punya pisau dan lain sebagainya. Kompas dan map. Kompas dan map itu kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Lihat di situ. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu ciri atau main tools peralatan seorang paroikos atau seorang pendatang. Nah, ada pribadi yang jadi contoh bagi kita, paroikos pertama atau pendatang pertama dalam Alkitab, yaitu Kain. Saudara lihat, kita baca sama-sama dari Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-12. Next slide, Ardi. Ya, Kejadian 4 ayat 12. Buka sama-sama Alkitabnya, kita baca. Jangan bergantung ke LCD juga ya, supaya kita belajar buka Alkitab, kita tahu. Kejadian pasal yang ke-4 ayat yang ke-12 sampai 16. Perhatikan di situ. Ini cerita Kain membunuh Habel. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian. Perhatikan, pelarian, runners, dan seorang pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku bersembunyi daripadamu seorang pelarian dan pengembara. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentu ia akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat, 7-fold. Demikian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur, in the east of Eden. Saudara lihat di situ, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di situ, Kain adalah orang pertama yang menjadi paroikos. Lihat, orang yang menjadi paroikos. Kain juga seorang paroikos adalah orang yang cast away from the presence of the Lord. Seorang pengembara, orang itu karena dia perantau, dia pendatang, dia pencari. Kita akan menjadi paroikos, perhatikan, atau menjadi pendatang jika kita keluar dari hadirat Allah. Nah, saya jelaskan lebih detail di situ. Perhatikan 1 Petrus pertama tadi. Dia menasihati kita bahwa secara spiritual kita orang pendatang. Saya jelaskan dulu pendatang, kemudian pengembara di situ, baru nanti kita masuk ke dia punya ayat B. Perhatikan, Kain adalah seorang pengembara pertama. Dia rasa nyaman, kedagingannya, dia membunuh Habel. Lalu di situ dia menjadi seorang paroikos pertama, seorang pengembara, seorang pendatang. Dan yang lebih parah, Tuhan datang, Tuhan bertemu dengan dia. Harusnya dia repent, dia mengalami, dia minta ampun sama Tuhan, atau ada sebuah perubahan hidup, tapi tidak. Yang Kain lakukan adalah ayat 16. Bahasa Inggrisnya bilang, but Kain cast away from the presence of the Lord. Artinya Kain
keluar, pergi dari hadapan Allah, dari hadirat Allah. Dia tidak tinggal lagi di dalam hadirat Allah. Dia pergi dari pandangan Allah, dan Allah tetap tahu Kain di mana. Tapi Kain tidak tinggal dalam hadirat Allah. Nah, ini generasinya yang akan menjadi generasi rusak. Generasi Kain. Orang-orang yang disebut paroikos, pendatang, kalau dia tidak menjaga jiwanya, dia tidak mencari Allah, dia tidak menemukan Allah sebagai pendatang, maka tidak ada hadirat Allah dalam hidupnya. Dia hidupnya tidak diberkati. Paroikos, pendatang, dia mencari. Karena itu dasarnya sebagai kita sebagai pendatang, tujuannya kita harus mencari Allah. Yang berikut, kedua, next Ardi. Yang berikut adalah parepidemos, atau tadi disebut pendatang dan perantau. Nah, ini yang lebih seru, perantau. Perantau itu disebut the seekers, orang pilgrims, bahasa Inggrisnya menggunakan kata pilgrims, orang yang bersiarah. Nah, perhatikan, ada jenis-jenis orang di belahan dunia lain, Eropa, yang dia kumpulin uang, modelnya seperti backpacker. Dia kumpulin uang, lalu dia pergi ke suatu daerah atau perjalanan ke tanah suci untuk dia napak tilas. Dia menikmati perjalanan. Ada orang-orang yang ke Israel tapi tidak wisata, tapi dia sampai dia menikmati perjalanan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus lahir, tempat-tempat itu, disitulah dia menemukan damai sejahtera dalam hatinya. Model seperti itu, orang-orang yang bersiarah ke tempat-tempat itu lalu mendapat tilas, dia dapat sesuatu di situ. Dia merenungkan hidupnya dari perjalanan-perjalanan, disebut napak tilas, mengingat kembali. Nah, perhatikan, perantau tadi sudah, pendatang, perantau disebut the seeker. Ciri utama dari mereka mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan, tapi Tuhan menurut versi mereka, pemuasan batin. Ada orang-orang yang menapak tilas. Ya, kemarin ada saudara tahu, saya kasih satu cerita, penemu WhatsApp yang saudara pakai. WhatsApp itu adalah orang sangat miskin. Dia itu perantau dari Ukraina. Nah, perantau dari Ukraina ini, dia tinggal jadi tunawisma di Amerika Serikat. Tiap hari dia datang di Amerika, di tempat sosial, dia dapat roti, minuman gratis, dan mereka tidur di langit terbuka. Dan mereka tinggal di taman, ibunya jahit baju buat dia. Dengan susah payah dia kuliah, lalu akhirnya dengan kemiskinan yang sangat dia kuliah, lalu dia bekerja di Yahoo. Dia bekerja di yahoo.com, di perusahaan besar Yahoo. Lalu setelah itu dia melakukan tawaran kerja di Google. Google menolak dia. Dengan di tengah jalan dia putus kuliah, dia keluar seperti pencipta Google itu, pencipta Microsoft, Bill Gates. Dia keluar dari kuliah. Lalu dia pelajari, bikin suatu program sama temannya satu, namanya WhatsApp. Dia menjual WhatsApp itu seharga berapa ratus triliun, 200 sekian triliun, berapa ribu rupiah itu, nggak habis-habis 7 turunan, ratusan triliun dia jual. Lalu suatu saat dia ingin menapak tilas lagi. Dia sudah jadi orang sukses, punya jet pribadi, kekayaan di mana-mana. Lalu suatu saat dia ingat, dia pergi ke tempat di mana dia jadi tunawisma. Jadi setiap hari dia datang bawa nampan itu, dia dikasih nasi, makanan, dia duduk makan di situ. Orang-orang sosial gelandangan yang Amerika dipelihara oleh negara. Dia sudah jadi orang kaya, tapi dia datang pakai baju biasa. Dia duduk sandar di tembok di situ, dia antri untuk terima nasi. Orang yang kasih nasi itu kaget, terima nasinya. Lalu dia duduk di situ dengan nasi itu di tembok itu, dia duduk, air matanya keluar. Dia mengulang semua peristiwa yang sudah dia alami dalam hidup ini. Itu disebut pilgrims atau parepidemos tadi. Nah, atau the seekers, orang yang mencari untuk pemuasan diri. Perhatikan ciri utama mereka. Mereka mencari Tuhan, Tuhan versi mereka, untuk memuaskan jiwa mereka. Pemuasan batin yang temporari itu temporer, short time, yang sementara waktu. Hanya Sang Pencipta yang bisa mengisi kekosongan yang mereka alami jika mereka berjumpa dengan Tuhan atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seseorang ketika mengadakan siarah, ada dua hal, dia bisa ketemu dengan setan, juga bisa ketemu dengan Tuhan yang pencipta yang mengubah hidupnya. Nah, dan mengalami transformasi. Pernah beberapa waktu lalu di Bali terkenal seorang artis yang datang, namanya Julia Roberts. Nah, kalau suka dengar lagu, Pak Adi itu pernah
dengar lagu namanya Oh Pretty Woman. Nah, wanita itu Julia Roberts. Dia datang ke Bali, dia bersiara. Mereka bikin syuting satu film yang judul Eat, Love, and Pray. Dia punya hubungan dengan suaminya bermasalah, lalu dia mengadakan siara pribadi, personal pilgrims. Dia ke India, dia menikmati makanan-makanan enak di India. Dia menikmati makanan enak di India dan lain. Setelah itu dia ke Italia. Dia menikmati dunia dan lain sebagainya. Nanti dia sampai di Indonesia, dia sampai di Indonesia. Lalu dia ada 3 film, Eat, Pray. Di Italia dulu pertama dia menikmati makanan enak, semua dia nikmati, hidup kemewahan. Nah, lalu setelah itu dia ke India. Dia bertapa yoga untuk menemukan jati diri. Orang-orang itu sering ke India, pusat Hinduisme terbesar, yoga, animisme semua berasal dari agama timur di India, di situ. Jadi Eat, Pray di India dia berdoa, dan Love di Bali. Di Bali dia melakukan seks bebas. Dia tidur dengan orang-orang. Jadi dia mencoba menemukan kepuasan batin lewat doa, lewat makan, lewat hidupnya. Saudara lihat, itu Julia Roberts yang main film, saya baca resensinya. Saudara lihat di situ. Ini disebut parapidemos. Nah, perhatikan Yesaya 40 ayat 31. Kita baca sama-sama supaya kita paham ya. Yesaya 40 ayat 31. Yang sudah dapat cepat boleh baca di situ. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini yang dimaksud dengan pilgrims yang tepat. Orang-orang yang bersiarah, yang the seekers, mereka mencari Tuhan dengan segenap hati mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ini dimaksud. Nah, perhatikan baik. Ya, balik tadi, stop di situ. Rasul Petrus berkata, "Aku menasihatkan kamu, hai orang Israel di perantauan, hai gereja, orang-orang Israel yang sudah bertobat bertemu dengan Tuhan, bahwa kamu itu perantau, bahwa kamu itu pendatang di dunia ini, penumpang di dunia ini. Di dunia ini ada banyak godaan. Kamu yang sudah bertemu dengan Kristus, di situ perhatikan, harus ingat kamu bahwa status kamu itu kamu ada di dunia, numpang di dunia." Dia kasih ingat status mereka, kita nih numpang, kita nih pendatang. Karena itu kita tidak boleh establish di dunia. Kita harus mencari Tuhan di dunia ini sebagai harta satu-satunya. Sebagai orang yang disebut parapidemos, kita harus menemukan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita baca lagi, kita mundur di Mazmur 107 ayat 4 sampai 9 dengan cepat. Mazmur 107 ayat 4 dan 9 saya baca. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu dalam diri mereka. Mereka berseru-serulah kepada Tuhan dalam kesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan lurus sampai ke kota tempat kediaman. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa mereka yang dahaga dan jiwa yang lapar, dan dikenyangkan dengan kebaikan. Ini ciri dari orang yang disebut parapidemos, the seekers. Mereka mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Karena itu Alkitab berkata, jika kamu mencari Allah dengan sungguh-sungguh, kamu akan menemukan Dia. If we hearted to find God, you will find God. Jika kamu mencari Allah dengan sangat keras, dengan sungguh-sungguh, dengan passion, dengan gairah, kamu akan menemukan Dia. Karena itu Rasul Petrus kasih ingat bagi kita, ingat kamu tuh siapa di dunia ini. Kita mempersiapkan diri kita itu ke sono, ke sorga, bukan establish di sini. Kita memenuhi tujuan Allah. Firman Tuhan berkata, asal ada makanan, asal ada uang, cukup. Asal ada makan, asal ada uang, cukup.
Barang siapa yang ingin mencari kekayaan maka dia menyusahkan diri. Kita bersyukur, berkat bagi kita berkat Allah melimpah ya. Berkat bagi kita itu berkat berkecukupan. Di saat kita butuh ada, di saat kita butuh ada, di saat kita butuh cukup. Apa yang perlu kita wariskan kepada anak kita, keluarga, jemaat dan lain adalah pengenalan akan Allah, pengenalan akan Tuhan, iman kepada Tuhan. Niscaya nanti ketika kita sudah meninggal, kita sudah back to home, kita bisa melihat anak-anak kita meneruskan iman kita. Iman kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan, nilai-nilai yang diwariskan kepada mereka, mereka pegang. Mereka akan melihat, oh iya, dulu dalam kesusahan ayah saya percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia berdoa, dia diberkati sepanjang hidupnya. Itu yang penting. Perhatikan, harta tidak akan bertahan lama. Ratusan M habis bisa. Orang cantik tidak akan lama, dia akan tua keriput. Orang punya jabatan tidak akan lama. Sehebat apapun manusia, jabatannya palingan cuma 60 tahun, 30 tahun. Yang paling hebat sampai hari ini cuma ada 3-4 orang, termasuk Presiden Soeharto, cuma 32 tahun. Orang kuat berapa lama? Tidak sampai seulamanya. Orang cantik, orang ganteng, orang tampan, orang kaya berapa lama? Habis. Yang diwariskan, yang kekal adalah iman. Itulah sebabnya Rasul Petrus menulis, mengingatkan kepada orang Israel di perantauan yang sudah menerima Injil, yang percaya kepada Yesus. Wong ingat kamu, eling do, ingat kamu ya, siapa kamu itu di dunia ini, supaya kamu sadar. Ingat kita ini siapa. Karena itu yang dari yang anak-anak batu penjuru, ingat baik, kamu tuh siapa. Bukan berarti, perhatikan, saya orang kampung, harus tanamkan dalam diri. Saya datang ke sini, saya harus berubah sungguh-sungguh, saya harus mengejar pendidikan. Identitasmu itu diingat. Suatu saat saya bikin janji buat diri saya, kalau saya pulang nanti, saya akan pergi ke tempat-tempat di mana saya susah. Saya berjalan 10 km hanya untuk beli kuah kacang, bawa makan satu keluarga besar dengan nasi. Saya orang susah dulu, meskipun waktu itu orang tua saya belum kerja di bank. Hanya karena ada koneksi, orang tua saya bisa kerja. Orang tua saya serabutan dulu, baru setelah itu kernet mobil, ikut mobil trek, ikut orang kerja tukang, pernah semua. Orang Soroh. Karena itu saya harus ingat. Setelah sekarang kondisi saya mungkin lebih baik dari yang dulu. Saya harus ingat diri, eling, sopo kau. Ingat diri, oh iya saya pernah begini, Tuhan yang tolong saya sampai hari ini. Disitulah kita bersyukur, disitulah kita menjadi manusia yang tahu diri. Nah perhatikan, orang-orang yang tidak sadar diri bahwa dia itu perantau, dia itu paroikos, dia itu parapidemos, sangat parah dalam hidupnya. Sadar, kesadaran akan Allah itu penting sekali dalam hidup ini. Perhatikan Mazmur 107. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, lihat perhatikan di situ. Ayat 11 dari pertama Petrus pasal 2 ayat 11 tadi. Buka Petrus pasal 2 ayat 11. Ya, di situ dikatakan, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan, supaya kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Apekomai epitumea sarkikos psike. Lihat di situ. Kamu menjauhkan diri dulu kata pertama. Rasul Paulus bilang begini, Rasul Petrus, kamu itu perantau, kamu itu pendatang di dunia ini. Kamu udah hidup lama di dunia ini. Karena itu, kamu harus apekomai, absen. Ketiga absen, kata absen itu dia memilih untuk tidak hadir, tidak terlibat dalam keinginan-keinginan duniawi, perbuatan-perbuatan dosa. Hal ini sejajar dengan apa yang disampaikan oleh Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang benar, orang yang tidak berada di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ingat, kita ini dulu orang-orang yang berdosa, kita sudah diselamatkan. Ingat, itu penting bagi kita. Kalau sekarang saya sudah dibenarkan, saya harus menjaga diri saya dari hal-hal yang daging, supaya saya tidak jatuh lagi, supaya saya tidak terlibat lagi. Orang yang rusak seperti saya ini, ketika sudah ditebus Yesus, itu mahal harganya. Mau jatuh kembali ke kubangan lama, aduh jangan.
Itu harga sangat mahal, tidak bisa diganti dengan triliun uang dan lain. Darah Yesus yang bisa menyelamatkan saudara saya, keselamatan oleh kematian Yesus. Dan itu tidak bisa diulang-ulang. Tobat kumat. Satu kali. Karena itu Petrus kasih ingat. Rasul Petrus kasih ingat bahwa kamu itu pendatang, kamu itu perantau. Tugas kamu itu berubah. Jiwa jangan terlibat dengan mereka. Mazmur kasih ingat kita supaya kita waspada. Dan Rasul Paulus juga kasih ingat kita. Karena itu anak-anak perhatikan, jangan bergaul dengan sembarang orang juga. Ada orang yang layak dijadikan sahabat, ada orang yang layak dijadikan teman. Kalau teman itu dia biasa, kalau sahabat itu dia berbagi hidup, berbagi makanan, berbagai nilai-nilai hidup. Nah perhatikan, dia mengingat mereka. Karena itu hal ini sejajar juga dengan apa yang Paulus katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kamu bergaul sama orang yang buruk, kelakuanmu jadi buruk. Tidak bisa anda itu. Orang itu lihat dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan orang cabul, dia bergaul dengan orang rusak, jadi rusak. Kalau dia bergaul dengan orang yang baik, maka dia akan jadi baik. Orang yang rajin kerja, orang yang jujur dalam tugas, tanggung jawab, keuangan, proyek, bekerja dan lain, dia akan benar baik. Iya. Kita boleh bergaul dengan mereka, berteman dengan mereka, tapi ingat tidak bisa dijadikan sahabat. Yesus berkata sahabat itu intim, deeply relationship. Dia berbagi, Yesus berbagi dengan murid-murid disebut sahabat, bukan kawan. Kalau kawan hanya begini saja, kalau sahabat beda. Berbagai nilai, berbagai visi, berbagai kehidupan. Lihat. Kamu menjauhkan diri atau absent. Dalam terjemahan bahasa Inggris atau pengertian apekomai, ini artinya tidak terlibat. Tidak terlibat, menjauhkan diri dari epitomia, keinginan-keinginan daging yang tadi. Nah, keinginan daging ini yang paling penting. Keinginan, kata keinginan. Perhatikan kata keinginan dalam bahasa Inggris disebut desire. Yohanes pasal 1, Injil pertama Yohanes pasal 1 pasal 2 ayat 14 sampai 15. Pertama Yohanes, surat pertama Yohanes, saudara lihat di situ. Pertama Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saya baca buat saudara yang sudah baca dapat Alkitab, lihat di situ. Ini very important. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kata dunia itu artinya sistem, tata cara, hal-hal yang membuat kita nyaman, yang menjauhkan kita dari Allah. Lihat di situ, pesta pora, kemewahan, suka passion, nonton TV berjam-jam, nah itu lain sebagainya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang tersebut. Karena itu dia kasih ingat, eling ingat ya, siapa kamu itu pendatang dan perantau, kita akan balik ke sorga. Karena itu janganlah jaga diri kamu, keinginan-keinginan yang ada dalam diri kamu, jangan terlibat dengan perbuatan-perbuatan jahat. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal, is not come from God, but tetapi dari dunia ini. Karena itulah dia sejajar, dia kasih ingat kita, penting bagi kita. Ingat, selalu tertanam di pikiran saya ingat perbuatan-perbuatan yang saya lakukan dulu, dosa dulu, saya jadi maju juga. Dosa saya lakukan dulu, lalu sekarang saya sudah ditebus oleh Tuhan. Itu jadi ingat bahwa saya akan berusaha supaya saya belum sempurna, tapi saya belajar untuk setiap hari menjadi serupa dengan Yesus. Saya tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang dulu saya lakukan lagi. Karena itulah Rasul Paulus kasih ingat, Petrus kasih ingat kita menjauhkan diri. Apekomai, tidak terlibat dari keinginan-keinginan. 17. Dan dunia ini, yang pertama tadi dia bilang jangan, ayat 15, jangan kamu mengasihi dunia. Kenapa? Dunia akan lenyap. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. What's the means of the willingness of God? Apa itu kehendak Allah?
kemauan Allah supaya kita berubah, kita menjadi sama dengan Dia. Lalu nanti kita ke sana, kita dimasuk dalam dunia baru, bumi baru dan dunia baru. Itu yang Tuhan mau. Perhatikan hari-hari ini, this is the days of Sodom and Gomorrah, the days of Lot. Saudara perhatikan Lot. Lot itu dia dapat anak dengan anak kandungnya sendiri 2 orang. Jadi ketika mereka diselamatkan dari Soar, Sodom dan Gomora, ada 10 kota di situ. Ebona, Sodom, Gomora, Lutmia, itu mereka dihancurkan. Itu 10 kota. Mereka lari, satu keluarga lari, doa Abraham berdoa kepada Tuhan, dihancurkan. Lot lari dengan istrinya di tiang garam. Mereka menginap di goa. Lalu 2 saudara perempuan ini berkata, tidak ada orang, kita tinggal di daerah sunyi ini. Bagaimana kita punya keturunan? Lalu mereka berdua perempuan adik kakak sepakat. Mereka kasih anggur, bapaknya minum, Lot minum. Hari pertama kakak perempuan yang pertama masuk tidur dengan ayahnya. Hamil anak yang pertama, lalu anaknya lahir dikasih nama Moab. Mereka yang menjadi musuh Israel, musuh bebuyutan sekali karena mereka mengalami orang Israel itu menyembah Allah. Yang kedua suku Amon. Anak yang bungsu pergi dikasih minum, bapak mabuk lagi. Jadi itu anaknya disebut incest. Incest, hubungan seks darah daging antara bapak dan anak. Perhatikan di sini. Nah, hari-hari ini sekarang ada Perdana Menteri Perdana Menteri Luxembourg. Perdana Menteri Luxembourg dinikahkan di gereja Metodis. Nah, saudara tahu? Perdana Menteri menikah laki-laki dengan laki-laki. Perdana Menteri hari ini Sodom dan Gomora sudah biasa. Ada Perdana Menteri luar negeri Oceania. Terus lihat dia menikah dengan perempuan. Publik semua tahu. Artis yang menyanyikan lagunya The Lion itu, Hakuna Matata, singa Kimba atau Simba itu, Elton John itu menikah dengan David Furnish. Dan mereka mengadopsi anak laki-laki dengan laki-laki berciuman berpelukan. Hari ini the days of Sodom dan Gomora di depan mata. Di Indonesia sudah ada tapi belum transparan. Negara pertama di dunia yang melegalkan bahwa boleh mengawinkan sesama jenis dan diterima umum. Siapa yang melarang? Bahkan gereja juga terlibat. Gereja dibayar oleh kelompok korporat, banyak uang itu terlibat. Irlandia, negara pertama yang menerima dan mengakui laki-laki sama laki-laki boleh kawin. Gereja mereka, sinode mereka mengeluarkan catatan bahwa Alkitab salah. Padahal Alkitab sudah bilang, hei pembunuh, pezina, pemburit, laki-laki dengan laki-laki tidak punya bagian dalam kerajaan sorga. Mereka boleh diterima Tuhan Yesus, boleh. Tapi mereka harus berubah dari cara hidup, dari orientasi seksual mereka yang salah. Baru mereka masuk dalam jemaat Allah. Jika tidak, keluar mereka. Saudara perhatikan, hari-hari ini begitu jahat hidup ini. Karena itu dikasih ingatkan kepada kita, menjauhkan diri dari keinginan daging, kenikmatan hidup ini. Ingat kita ini siapa? Just for time. Saya sekarang sudah 38 apa 37. Sisa berapa tahun lagi saya hidup? Mau berapa lama orang ganteng? Mau berapa lama orang kuat? Mau berapa lama orang cantik? Mau berapa lama orang punya banyak uang? Mau berapa lama orang sehat? Mat akan kembali semua kepada Bapa di sorga. Tidak akan bertahan. Jangan suka dunia. Itu yang Alkitab mau bagi kita. Kita bersyukur, Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kalau kami boleh makan, anak kami boleh sekolah, anak kami berdoa, Tuhan akan cukupkan. Kita berdoa mencari Dia dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan cukupkan. Dengan sungguh-sungguh, jangan pusing dengan dunia hari ini. Ingat, yang suka nonton terlalu banyak, jangan merocokin otak alam bawah sadar di sini nih, otak kecil, korteks sini, amigdala itu dengan film-film. Baca Alkitab, terus baca Alkitab. Kalau rajin baca Alkitab, suatu saat saya nggak tahu Tuhan itu ajaib dan aneh. Orang suka baca Alkitab rajin, tiba-tiba ada sponsor atas sini diajak kamu ke Korea atau kemana, kita nggak tahu hidup ini. The mystery of life in the hands of God. Rahasia hidup ada di dalam tangan Allah. Tapi jika kita sungguh-sungguh rajin dengar Dia, baca Alkitab, penuh hidup kita, pendidikan kita akan berhasil, sekolah kita akan berhasil. Hidup akan berhasil. Semuanya ada dalam tangan Tuhan. Tuhan tuh gampang, Dia balik tangan tuh sekejap saja. Apa sih yang tidak mustahil bagi Tuhan? Amin. Semua bisa juga bagi Tuhan. Karena itu mari, saudara lihat di Bali sini sudah ada
baca di internet, sudah ada sekarang grup namanya swinger. Ada tahu? Nah, swinger itu orang anak-anak yang sekarang masih kecil, tapi dengar tidak apa-apa supaya kalian tahu, punya pengetahuan. Itu tukar suami, tukar istri. Jadi ada swinger dengan sila threesome, 1 perempuan 3 laki-laki berhubungan intim. Lihat, ada sama kuda sekarang sudah di Jakarta disiapkan kuda, dia sekarang anjing. Jadi kalau kurang puas dengan manusia, dengan kuda. Lihat ayat ini, menjauhkan diri apekomai epitomia, dari keinginan yang salah. Keinginan kita adalah mencari Tuhan, kerinduan kita mencari Tuhan. Karena itu ada lagu, kerinduanku hanya padamu, Ma'ala mulia, Mawar Saron, apa lagi? Nah, itu sudah seperti rusak. Kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan, kita melawan, merenovasi diri kita. Just short time, dunia sudah rusak, saudara lihat. Mengerikan. Itu kemarin ada orang jadi bahan tertawaan di kantor polisi perempuan, dan dilihat sama polisi yang jelatan tuh. Orang tidak waras, muka tebal, itu punya naluri malu itu sudah hilang, moral itu sudah ada. Masa orang pergi buat SIM begini? Ini jadi bahan tertawan tapi santai aja, cuek, main HP apa, polisi sambil kiss, mereka ngomong tapi dia cuek aja. Mereka ngomong wah gini sambil bikin SIM. Duduk masuk di ruangan itu ada kursinya deret panjang gini, terut, ada loket di sini, ada loket di sini. Ada tempat tes di sini, ada toilet di sini. Ya, dia duduk di kursi pertama sambil orang tidak punya malu lagi, keinginan daging. Karena itu kita harus lawan. Lihat, daging, kata daging itu bukan daging babi, daging sapi, enggak. Tapi perbuatan-perbuatan dosa, bohong, cabul, cemar dan lain yang berjuang melawan jiwa. Next Ardi, cepat. Ya. Karena itu mengapa harus jiwa dijaga, bukan mata, pikiran dan lain. Rasul Paulus menggambarkan tubuh ini secara sempurna. Tubuh jiwa yang pertama sike, jiwa, soma ini tubuh daging. Pneuma itu roh, perhatikan. Tuhan bilang begini, roh itu daging lemah, tapi roh penurut. Waktu mereka tidur, perhatikan, Tuhan bilang gini, tidak sanggupkah kamu berjaga sejam jua dengan aku? Waktu Tuhan pergi berdoa di taman Getsemani, dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai keringatnya itu seperti tetesan darah yang jatuh. Dia pergi, dia balik, dia lihat murid-murid lagi tidur. Lalu dia berkata, bangun, karena saatnya anak manusia akan diserahkan. Lalu kalimat itu keluar dari mulutnya, kalimat yang hebat itu dari mulut Yesus, firman yang keluar dari mulutnya. Dia berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga sejam 2 dengan aku? Ingatlah, daging itu lemah, tapi roh penurut. Jika kita baca firman Allah dalam Timotius tadi itu bilang, kita baca firman Allah menegur, memperlihatkan dosa kelakuan kita yang salah-salah itu. Ketika kita mau buat lagi tidak bisa. Tapi kalau firman daging itu lebih kuat dari roh kita, habis. Roh yang akan mempengaruhi jiwa, mempengaruhi daging kita, keinginan daging. Iya. Roh yang akan membunuh ketika kita punya nafsu besar untuk ini, untuk ini. Roh Kudus kasih ingat, mampuslah, dagingnya itu tidak hilang. Dia ditekan. Akhirnya manusia roh kita menguasai daging. Lalu kita menghasilkan buah roh yang tadi, Galatia 5:19. Kasih, kesabaran, kelemah lembutan dan lain. Next. Jika hati nurani kita percaya dalam Yesus, maka mati tidak berfungsi, maka kita tidak akan mengalami perkara-perkara ini seperti digambarkan Paulus. Jiwa. Karena itu dia kasih ingat. Next lagi. Ya, lihat ilah zaman ini. Tujuannya ilah zaman ini satu, menyesatkan umat, membutakan, menghambat ini, menggagalkan proyek Allah dan keselamatan. Ya, kalau laki-laki sudah tidak selamat, murtad habis. Laki sama perempuan diciptakan Allah. Hati-hati di situ tuh, ada homo tuh. Nanti Tibor dipanggil lagi sini, kakak kasih roti. Umur berapa? Sudah bisa kocok katanya. Lihat gairah dunia yang tadi Yohanes tadi, spiritunya, cara hidup sia-sia. Karena itu mari kita
disebut sebagai paroikus. Kita sadar kita ini cuma numpang di dunia ini. Kita berusaha, kita terus harus berdoa supaya ada berkat dalam kehidupan kita. Tapi berkat itu bukan segalanya. Berkat itu kecipratan. Tuhan kasih setiap hari buat kita. Kita butuh ini, Tuhan kasih. Kita punya kerinduan untuk ini, Tuhan kasih. Kita punya kerinduan untuk ini, Tuhan kasih. Kerinduan untuk iPad Advance sudah ada, iya kan? Kerinduan untuk ini Tuhan kasih. Aneh-aneh kan? Dapat HP apa itu? Kan aneh-aneh. Iya. Saya tuh heran itu orang Korea itu tiba-tiba panggil Sugi yang bengong-bengong di situ, nggak ada nongol-nongol setiap kejadian itu tiba-tiba panggil dikasih. Kontribusi Sugi apa? Dia kenal Sugi itu sama siapa? Kira-kira masuk akal ya? Dia nggak ada kaitan sama Sugi. Ya kalau Tuhan sudah ngomong suruh kasih. Nah itu kita nggak tahu, mungkin di rumah dia baca Alkitab, di rumah dia sungguh-sungguh karena kita lihat tampilannya mungkin begini. Kan kita nggak tahu juga. Ya siapa tahu tiba-tiba ya memang waktunya Tuhan buat dia dapat iPad, iPhone itu mahal itu. Nah gitu. Itu kita berdoa supaya kita diberkati terus oleh Tuhan, tapi bukan berkat itu segalanya. Hidup ini yang berubah, menikmati proses hidup. Ingat kalian masih umur masih panjang. Ke depan kalian akan kuliah, akan bekerja dan lain. Ingat pesan ini baik-baik. Pesan yang luar biasa ini. Next. Ya, next lagi. Lewat saja. Ya. Mengapa demikian dengan cepat? Karena apa? Kita belum menang. Karena itu Rasul Paulus kasih ingat, intense konflik. Siapa dipimpin oleh Roh Allah, dia anak Allah. Iya. Jika kita dipimpin oleh Allah, maka kita disebut anak Allah. Roh Kudus akan menuntun kita, Parakletos, to stand beside us, to protect us, to lead us, to teaching us, to teach us. Roh Kudus akan berdiri di samping kita. Karena itu kita harus menang atas perbuatan daging. Itulah sebabnya Paulus berdoa supaya jemaat di Filipi bertumbuh dalam baik, dalam pokok-pokok keselamatan. Dia berdoa supaya mereka dikasih hikmat, menjauhkan diri dari pergaulan yang buruk, cara-cara yang buruk dan lain sebagainya. Supaya itu kita mengalami transformasi yang sempurna, berubahlah oleh pembaruan budi supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan tidak baik, apa yang berkenan kepada Allah. Di akhir zaman ini, ya kita sudah ada bunyi sangkakala di mana-mana, sudah ada manusia dengan binatang, manusia dengan manusia, bahkan perdana menteri yang tertinggi itu dia mengundur 80. Jadi dia kemarin menteri dalam negeri Australia, dia diundang ke Prancis. Dia diundang ke Prancis, diwajibkan dalam protokol diplomatik bahwa setiap diplomat atau konsul boleh membawa istrinya. Perdana Menteri Australia sekarang siapa namanya? Ada yang tahu? Tony Blair. Abbott. Tony Abbott. Tony Blair Inggris ya. Tony Abbott. Dia pecat Perdana Menterinya, atau Perdana Menteri disuruh mundur karena Perdana Menteri bawa istrinya. Istrinya itu laki. Jadi sekarang ada istilah ada istilah Mbak Bro dan Mas Bro. Mbak Bro itu hombreng itu. Perempuan laki perempuan. Jadi ada lagi pelari Amerika tuh yang nama Jennifer siapa itu, dia terkenal juara olimpiade 3-4 kali, langsung dia suntik. Kasih suntik benjolan di depan, di sini toing, jadi sudah seksi laki, sudah lihat. Saudara lihat. Dia dipecat dari menteri luar negeri atau dalam negeri itu, saya sudah lupa, tapi ada internet. Karena dia tidak diizinkan membawa pasangan gaynya, homo, itu istrinya. Mereka menikah sah di gerejanya versi mereka. Lalu saya nonton siarah Jasirah di beberapa waktu lalu di TV. Itu pas saya buka, lalu saya tidak lakukan tugas lain karena saya cuma mau lihat tuh berita sampai selesai. Di Jogja itu ada ustadz khusus, itu hanya ada di Jogja karena toleransinya tinggi di Jogja. Perkumpulan homreng atau banci atau wanita pria itu, atau itu yang ada di sini siapa namanya itu berarti kan mereka bikin satu musolah besar di situ. Jadi hari Jumat yang sholat semua tuh homreng semua. Ada orang yang ngajar mereka baca tulis dan lain sebagainya. Terus ditanya sama ustadz yang satu lagi, ustadz itu bilang begini, saya tidak punya hak untuk ini mereka juga. Tapi dia kasih tahu karena NU tuh agak toleran, dia bilang sholat mereka itu tidak sah
benar Pak Adi? Batal gitu. Ya, harusnya mereka ada, kalau di masjid itu ada syaf, ada laki sendiri, perempuan sendiri. Ya, mereka kan di tengah-tengah bingung juga mana gue, itu kan tidak mungkin begini kan, tidak sah. Dalam mereka sudah model begitu, apalagi kita yang Kristen, nah, yang kupang-kupang lahirnya Kristen. Ya lihat, ada lagi. Ya, karena itu terlalu banyak panjang ya. Kita mau siap-siap. Ya, kita yang pertama dengan singkat, kita perlu menjaga hati kita. Ada kata jagalah itu keep atau natsar, terdiri dari 3 huruf. Keep, rest, artinya simbol kebesaran Tuhan. Jika hati kita, jiwa kita tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus, maka di situ disebut degradasi moral. Orang pakai hot pen kalau sudah di sini, moral ada nggak? Sudah nggak ada moral umum, nilai yang diakui secara publik. Kemarin di Samsat, polisi-polisi sudah bawa map itu dipanggil, panggil, komang siapa gitu, masuk di ruang aviasi sebelah sini kan, masuk sini sebelah sini, terus polisi lewat, ya sambil kerja. Moral sudah nggak ada. Iya, ya kalau cantik kah? Cantik juga nggak boleh. Iya, sudah muka kayak Barbie dari mana begitu. Lihat. Dan berikut huruf yang kedua, syadei, kebenaran, kerendahan hati mau dituntun oleh Roh. Karena itu Petrus berkata, ingatlah kamu itu pendatang, paroikos, parepidemos. Ingat, kamu harus berjuang, kamu absen, menolak, tidak terlibat dengan perbuatan-perbuatan daging yang berikut. Nun atau faithfulness, kesetiaan, proses yang tidak berakhir bagi orang percaya untuk terus menjaga hatinya ekat. Katakan ekat sama-sama, suara besar. Ekat. Nah, kata ekat itu artinya melekat. Melekat, tertanam, tertuju, terpaut kepada Tuhan di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini. Iya. Tanda-tanda hari Lot, Sodom Gomora sudah depan mata, bukan sudah lagi. Iya sudah. Iya. Artis pemain bola itu juga sudah homo semua. Ada berapa pemain bola di Barcelona itu homo. Nah, tidak berakhir. Karena itu kita harus menjaga. Kata jaga adalah natsar, menjaganya. Dengan satu yang tadi Petrus bilang, tidak menjaga hati jiwa kita supaya tidak terlibat. Karena itu ingat, kita ini paroikos, pendatang, kita ini perantau di dunia, numpang sementara. Ada yang tinggal tetap di dunia? Ada? Tidak ada. Semua akan balik 60-70 modar. Karena itu saya bilang ganteng-ganteng juga lu mampus nanti. Cepat, tidak ada orang yang ganteng selamanya. Tidak ada orang yang duduk gubernur selamanya, presiden selamanya, kuat selamanya, kaya selamanya, cantik selamanya, hebat selamanya, pintar selamanya. Enggak ada. Iya. Yang ada kita akan kembali ke Bapa. Karena itu kita bersyukur, ingat kembali perantau dan pendatang, sopo saya, ingat siapa diri saya, lalu kita ingat siapa Tuhan. Itu penting sekali. Orang-orang yang enggak sadar diri, yang enggak ingat diri, dia jago Pak, hebat itu, tiba-tiba sudah stroke. Iya, mengendalikan diri sendiri, tiba-tiba sudah stroke baru. Iya, Tuhanku hebat ya. Ya iya, kalau sadar dari awal, kita di debu tanah ini dijadikan, lalu kita ingat siapa kita, dan gitu kita sadar diri. Kita ini orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang tidak berharga. Kita dikasih harga diri, kita ditebus oleh Tuhan, diangkat jadi anak. Lah kalau sudah ditebus oleh Tuhan, ya hidup yang benar, perbaiki diri supaya nanti ketemu dengan Tuhan di sana. Pas nanti kita masuk satu gerbang dengan singkat, rumah masa depan. Iya. Pendeta itu sebenarnya penguburan salah, menurut saya pribadi. Sekarang kembalilah ke tanah. Pas hari di mana dia meninggal, dia sudah kembali. Bukan nanti pas ada acara penguburan, itu cuma formalitas. Dia sudah, tapi nanti dia tunggu. Dia tidak langsung ke Bapa, ada datar tempat. Nanti setelah pengangkatan baru dipisahkan. Kambing yang mana, domba yang mana. Kambing suka berontak, domba itu murid taat. Nah, nanti baru dibuka buku kehidupan, kitab. Kita berdiri di hadapan Allah, dibuka film. Yesus berdiri di samping Allah, dia menjadi lawyer kita.
Ada setan pendakwa, dia nuduh. Terus Tuhan bilang, benar. Tapi oleh darah Yesus, saya sudah mati bagi dia. Batal. Masuk surga. Nah, itu kita. Karena itu jangan terlalu sombong. Banyak orang manusia sombong dengan hidup, kekayaan, dengan harta. Dia mau punya mobil bertahan berapa lama, ntar juga mobil dia dijual. Dia mau kaya berapa lama, kaya-kaya. Ya. Mau punya trek, punya mobil berapa lama, kaya-kaya. Habis juga. Iya. Pak Gede Martin mau punya usaha kopra berapa lama? Ya, bangkrut juga kopranya. Ya, sekarang orang kaya baru bukan Pak Di lagi, zaman dulu. Sekarang siapa? Ibu Iwan itu yang punya anak banyak di Bimbing Sari. Tidak ada orang dulu, Abu Rizal Bakri. Sekarang ada lagi. Ya, sekarang siapa yang punya Perindro? Dia tidak kaya lagi. Ada orang yang sekarang baru lagi. Tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Yang abadi hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ingat pesan ini baik-baik, supaya menolong kita memahami siapa diri kita. Dengan orang yang mengenal Tuhan dengan baik, dia kenal siapa dirinya dengan baik. Kenal siapa dirinya dengan baik, hidupnya dengan baik, dia kenal Tuhan dengan baik. Sehingga dia tidak gampang untuk terlibat dengan perbuatan-perbuatan daging. Next, masih ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita berdoa. Ya, lagi sudah. Ya, Lex turun. Nak, balik di atas gambar tadi, di atas video. Lagi, ya ini. Ingat, ada testing of life, supaya yang Petrus katakan tadi bisa terbukti. Setiap hari ada ujian kehidupan disediakan bagi kita. Ujian soal nafsu, seks, uang, pengampunan, dapat dipercaya. Setiap hari kita diperhadapkan dengan Yusuf dicobai, dites hidupnya. Dia lulus. Simpson enggak? Menyon jalalatan tuh, lihat dia lila gitu. Nah, akhirnya hidupnya hancur, matanya dibutakan. Orang yang diurapi Tuhan akhirnya turun jadi seorang pelawak, ditonton banyak orang. Ya, ada pendeta yang tipe model kayak begitu juga. Dulu Tuhan pakai berhasil penggembalaan, matinya tragis, istri 2. Wah, tak ampun. Lihat, jujur dipercaya Yusuf. Dia dicobai, dia mengampuni saudara-saudaranya loh. Ya, kalau orang sekarang saudara-saudaranya rancang kejahatan membunuh dia mengampuni mereka. Di meja makan tuh dia ngampunin mereka. Yang kedua, dia bisa dia bisa dipercaya oleh tukang penjara. Dia bisa lolos dari Tante Potifar. Itu ada video yang Papar kasih kemarin, saya nonton di rumah. Tante Potifar goda dia terus. Dia sementara bikin taman, bikin kerja. Tante Potifar seksi. Tante Potifar gini-gini. Dia lari langsung. Karena itu ingat, kita dicobai banyak hal. Soal uang, soal kepercayaan, dan lain-lain. Kita lihat. Karena itu mari. Petrus berkata, ingat saudara-saudara, kamu itu paroikos, perantau dan pendatang dalam hidup ini. Karena itu kita berubah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau buat 1 jam Tuhan, firman Tuhan hari ini. Kami sudah belajar. Kami tidak bosan, kami tidak boring dalam hadirat Allah. Tapi kami menangkap pesan ini menjadikan pelajaran yang kuat. Tautkan ini dalam pikiran kami, alam bawah sadar kami, lalu kami mengaplikasikannya. Kami senantiasa sadar, kami adalah paroikos, kami adalah para pidemos. Kami tidak terlibat, kami apekotamai. Kami tidak terlibat dengan perbuatan-perbuatan daging. Tapi kami mau berusaha merenovasi diri kami, merubah diri kami, mentransform diri kami supaya kami selaras, semaksud, setujuan dengan Injil, dengan kebenaran, dengan Yesus. Lalu nanti ketika kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kami, karena kami benar di hadapan Tuhan, orang yang mencari Tuhan yang sungguh-sungguh, kami diberkati akibat dari perbuatan kami, akibat dari kami mengasihi Allah, kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Dan pada ujungnya nanti di kehidupan yang kekal, kami akan disambut oleh Engkau sebagai murid-murid yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami hari ini. Firman Tuhan tidak berlalu. Roh Kudus, Parakletos berdiri di samping kami, mengerjakannya, mengingatkannya akan semua pelajaran ini bagi kami. Kami bersyukur hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang berkati katakan amin.